Setelah kita belajar bagaimana menggunakan metode get daripada modul Axios-nya, sekarang kita akan masuk ke topik pembahasan kita berikutnya, yaitu metode post. Nah, metode post ini yang seperti saya mention di awal, bisa kita gunakan untuk mengirimkan sebuah data dari klien ke server. Di sini kita akan langsung aja demokan bagaimana cara kita menggunakan metode post untuk mengirimkan data ke server. Di sini untuk Axios yang pertama atau yang metode get-nya saya akan komen dulu. Lalu saya akan buat sebuah function di sini. Function misalkan add users. Post itu umumnya digunakan untuk mengirimkan data dan untuk menambahkan data ya. Di sini namanya adalah add user, nama functionnya. Karena nanti di dalam function itu kita akan mengirimkan data ke server untuk menambahkan data baru ke database kita. Database di server kita. Di sini kita akan buat functionnya namanya adalah add users. Lalu di sini kita akan buat Axios dot post nama metodenya, lalu kita invoke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat metode postnya ini dia menerima beberapa parameter. Parameter pertama adalah URL-nya, di sini berbentuk string, dan parameter kedua nanti data yang mau kita kirimkan dari klien kita ke server. Nah, karena endpoint-nya ini adalah udah RESTful API, jadi kita bisa pakai endpoint yang sama. Di sini /user, lalu untuk datanya di sini kita akan buat sebuah variabel baru. Say namanya adalah new user, bentuknya adalah sebuah objek. Nah, nanti untuk data yang dikirim ini disesuaikan dengan kebutuhan servernya. Nah, sekarang kalau kita lihat di bagian JSON server kita butuh data apa aja. Di sini dia cuma punya 3 properti, yaitu ID, name, dan juga email. Karena ID-nya ini di-generate secara otomatis oleh JSON server, maka kita cukup mengirimkan name sama emailnya aja. Untuk itu di sini kita akan buat name-nya adalah Ajat, lalu untuk emailnya adalah ajat@mail.com. Nah, karena datanya udah kita siapkan, bisa kita passing atau taruh aja langsung di parameter keduanya. Ini untuk metode post. Lalu seperti biasa, dia akan menerima promise. Lalu kalau berhasil, dia akan masuk ke then. Kita akan langsung distract aja di sini, atau kita taruh dulu inner function-nya. Lalu seperti biasa, dia akan menerima sebuah parameter. Di sini kita akan langsung distract. Lalu datanya di sini kita langsung konsol. Kalau ada error, kita akan masuk ke bagian catch. Dia akan nerima error. Lalu di sini kita konsol errornya. Dan kalau sudah selesai request-nya, kita kasih tanda finally. Oke, di sini kita konsol aja .log request selesai. Nah, nanti pada prakteknya kalau teman-teman lihat kan di sini data yang kita mau kirim ke server masih hard coded ya. Nanti pada prakteknya ketika teman-teman bikin aplikasi ini bisa teman-teman ambil dari hasil input dari user, misalkan dari text input atau dari sebuah form gitu. Nah, sekarang kita akan coba trigger function ini ketika user ngeklik sebuah button. Untuk itu kita akan siapkan dulu buttonnya di sini add user. Di sini kita pakai on click. Lalu nama functionnya adalah tadi add user. Kalau udah kita inbox ya. Kalau udah berarti kita akan balik lagi ke bagian JSON servernya. Kita akan coba making sure. Di sini kita punya data 4, 1, 2, 3, 4. Data pertama Udin dan data terakhir adalah Du.
Nah, yang kita masukkan tadi data barunya adalah Ajat. Harapannya adalah ketika kita ngeklik button add user ini, kita akan menambahkan data baru ke JSON server kita. Sekarang kita akan coba lihat di bagian aplikasi kita, buttonnya di sini sudah muncul. Kalau kita klik add user, nah tadi nge-refresh ya, tadi sempat kelihatan konsolnya karena aplikasinya ini nge-refresh, nggak kita prevent default. Sekarang kalau kita lihat di bagian JSON servernya, sekarang sudah muncul nih. Sudah muncul data baru atau kita sudah berhasil menambahkan data baru dengan ID 5 namanya adalah Ajat. Sekarang kalau kita tambahkan data baru yang kedua, misalnya di sini Ajat 2, emailnya Ajat 2 juga, kita klik add user, berhasil nge-refresh, jadi konsolnya langsung kehapus. Kita akan cek lagi di bagian DB JSON-nya, sekarang udah muncul lagi ID 6, Ajat 2. Oke, kita balik lagi ke bagian codingnya. Jadi sesimpel ini cara kita mengirimkan sebuah data ke sebuah endpoint dengan Axios menggunakan metode post daripada Axios-nya. Nah, metode post ini digunakan untuk mengirimkan data dari klien ke server dan umumnya untuk menambahkan data baru. Itu dia untuk materi Axios Post-nya. Kita akan lanjutkan ke topik berikutnya di video berikutnya.